warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia dan teman saya dan Nurita, saya Ibu Pratama. Nabila Bro, saya Satika SMA, saya Erna Kurjana. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kuliah filsafat ilmu yang bertema etika, tanggung jawab, dan urgensi sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Langsung saja, marilah kita saksikan video ini bersama-sama. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang etika keilmuan. Etika secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti baik. Sedangkan etika keilmuan sendiri adalah keilmuan yang mengandalkan nilai-nilai kebaikan dalam mengusahakan atau menerapkan bagi masyarakat atau bagi keilmuan itu sendiri. Kemudian ada etika keilmuan dan juga moral keilmuan. Dua hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Etika keilmuan ini yang menjadi dasar atau menjadi landasan itu adalah sikap kritis dan juga pengambilan keputusan secara bebas. Sedangkan moral keilmuan yang mendasari hal ini adalah kewajiban atau sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan. Meskipun dua hal ini berbeda, tentunya tetap ada kesamaan di antara keduanya, yaitu kemutlakan dalam sikap keilmuan yang tegas terhadap kebenaran. Kemudian etika keilmuan sangat mengandalkan dan berhubungan dengan sikap batin seperti adil, setia, tanggung jawab, dan tahan uji terhadap keilmuan itu sendiri. Jadi, etika keilmuan sangat mengandalkan sikap batin sebagai moral yang harus direalisasikan dalam tugas keilmuan. Sekian dari saya. Saya akan melanjutkan video dari materi sebelumnya, yaitu tentang arti seorang ilmuwan secara moral tidak akan membiarkan kebenaran ilmunya untuk membunuh dan menindas sesama manusia dan merusak alam sekitarnya. Kengerian hidup zaman ini yang kian mencemaskan dengan mencuatnya berbagai kegoncangan kosmik, terkikisnya lapisan ozon yang memacu meluasnya panas bumi yang kian mencemaskan, juga kecemasan adanya perang kimia dan senjata pembasmi massal, kejahatan biokimia, dan berbagai kenyataan lainnya yang terus menghadirkan aneka kecemasan dalam kehidupan, menunjukkan betapa dunia keilmuan masih terus menghadapi dirinya sebagai masalah. Ilmu atau keilmuan bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi menyenangkan, tetapi di sisi lain mencemaskan. Kenyataan tersebut menegaskan pentingnya etika keilmuan dalam menyiasati perkembangan keilmuan itu sendiri. Dengannya, ilmu atau keilmuan tetap dikembangkan pada jalurnya yang sebenarnya. Melalui etika keilmuan, ilmu terus dikembangkan sebagai prestasi keluhuran manusia yang mampu mensejahterakan manusia serta membuat manusia menjadi aktor bagi kehidupan. Tapi di sisi lain, melalui etika keilmuan manusia dalam kurung ilmuwan terus dinasihati dan digembalakan agar tidak menyelewengkan keilmuan itu sendiri untuk mengancam kemanusiaannya dan lingkungannya. Etika keilmuan pada prinsipnya hendak mencerminkan adanya kebangkitan insani melalui berbagai kegiatan keilmuan atau penemuan keilmuan yang pada hasilnya menunjukkan perkembangan citra, keagungan, dan peradaban manusia. Etika keilmuan dengan demikian telah mengantisipasi perkembangan keilmuan di kemudian hari yang mungkin mengubah kewajiban etis keilmuan, tetapi tidak mengubah nilai-nilai etis keilmuan yang fundamental. Perkembangan keilmuan yang tidak terduga
ilmuwan dapat mengetahui dan memiliki sesuatu yang sudah ditujukan dalam kesadaran diri. Kesadaran mana memungkinkan ilmuwan dapat menilai apakah perkembangan keilmuannya dapat membantu mewujudkan perkembangan manusia secara lebih utuh, walaupun ia sendiri tidak mengenal persis titik akhir yang sesungguhnya dari perkembangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan membahas tanggung jawab seorang ilmuwan. Apa sih tanggung jawab seorang ilmuwan? Jadi secara garis besar kita ada beberapa tanggung jawab pokok seorang ilmuwan, yaitu yang pertama mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi seorang ilmuwan tidak boleh bersifat pasif. Dia harus selalu berpikir, melakukan penelitian-penelitian untuk mengembangkan ilmu yang menjadi spesialisnya. Dan tentunya dia harus konsisten menelaah perkembangan keilmuan tersebut agar dia mampu menguasai ilmu tersebut dengan baik. Dan tentunya seorang ilmuwan harus bersifat terbuka, profesional, sehingga dia berani mempublikasikan apa yang hasil dari apa yang dia teliti. Dan yang kedua, tanggung jawab pokok seorang ilmuwan yaitu membantu mensejahterakan masyarakat. Tentunya dengan keilmuan yang dia punya, seharusnya seorang ilmuwan tersebut dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dia mampu mengidentifikasi masalah yang berkembang dan memberikan solusi-solusi sehingga masalah tersebut bisa diselesaikan dengan objektif. Kemudian selain dua tanggung jawab pokok tersebut, ada tanggung jawab sosial, moral, dan etika seorang ilmuwan. Dan pada kali ini kita akan berfokus pada tanggung jawab sosial. Apa sih tanggung jawab sosial seorang ilmuwan? Jadi tanggung jawab sosial seorang ilmuwan tentunya dia bisa mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan bisa memberikan perspektif yang baik, untung rugi, baik benar, sehingga suatu permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat bisa diatasi dengan benar. Kemudian tentunya seorang ilmuwan harus memberikan contoh bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, dan berpegang teguh dengan apa yang dia anggap benar, bahkan berani mengakui kesalahan jika dia berbuat kesalahan tentunya. Baik, tanggung jawab moral dan etika nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya yaitu tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral tidak dapat dilepaskan dari karakter internal dari seorang ilmuwan itu sendiri. Ilmuwan hendaknya memiliki moral yang baik sehingga pilihannya ketika memilih untuk mengembangkan suatu ilmu dapat bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kepentingannya sendiri atau kepentingan yang sesaat. Seorang ilmuwan juga memiliki kewajiban moral untuk memberikan contoh yang objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, berani mengakui kesalahan, dan mampu menegakkan kebenaran. Sehingga ilmu yang dikembangkan dengan mempertimbangkan tanggung jawab moralnya sebagai seorang ilmuwan dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan secara integral tetap menjaga keberlangsungan kehidupan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab etika.
Tanggung jawab etika ini meliputi etika kerja seorang ilmuwan yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang ilmuwan atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, perihal yang baik dan yang buruk. Misalnya saja tanggung jawab etika ilmuwan yang berkenaan dengan penulisan karya ilmiah. Maka kode etik pada penulisan karya ilmiah harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Pertama, yaitu objektif. Objektif ini yaitu menghadirkan fakta-fakta yang faktual. Yang kedua yaitu up to date, yaitu merupakan perkembangan ilmu yang paling akhir atau yang terbaru. Yang ketiga, rasional. Yang keempat, reserved, yaitu tidak over claiming, jujur, lugas, dan tidak bermotif pribadi. Yang kelima, efektif dan efisien. Mengenai kode etik penulisan karya ilmiah, hal-hal yang harus dipenuhi oleh seorang ilmuwan adalah: 1. Melahirkan karya orisinil, yaitu karya sendiri bukan jiplakan dari orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi posisinya sebagai orang yang terpelajar, sehingga menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan banyak orang. 3. Menulis secara cermat, teliti, dan tepat. 4. Bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. 5. Memberikan manfaat kepada masyarakat yang membaca atau yang menggunakan ilmunya tersebut. 6. Menjunjung tinggi hak pendapat atau temuan orang lain. 7. Menyadari sepenuhnya bahwa 3 pelanggaran kode etik berakibat pada hilangnya integritas penulis jika melakukannya. Sikap ilmiah merupakan sikap yang tidak bisa terlepas dari metode ilmiah karena sudah menjadi landasan dalam melakukan sebuah pemikiran ilmiah. Metode menjadi sebuah instrumen dalam penelitian, dan sikap ilmiah disertai dengan prosedur ilmiah yang merupakan langkah-langkah dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam metode ilmiah, peneliti dituntut dalam proses berpikir yang menggunakan sistem analisa. Maka harus ada yang pertama, yakni hipotesis, yang merupakan keterangan sementara dari sebuah peneliti yang mungkin benar dan mungkin juga bisa salah, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan penyelidikan lebih lanjut sampai diperoleh kepastian dalam penelitian. Yang kedua yakni rasionalisme, lebih bersifat pluralistik sehingga memberi kemungkinan untuk menyusun berbagai macam penjelasan suatu objek pemikiran yang bersifat tertentu. Yang ketiga yakni secara ontologis, yaitu mengkaji masalah yang terdapat dalam ruang lingkup jangkauan pengalaman manusia. Dalam aspek lain yang dijelaskan oleh Archie G. Bam, untuk mendukung metode ilmiah penelitian, salah satunya adalah dengan sikap ilmiah, yang mana sikap ilmiah ini memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu rasa ingin tahu, yang kedua spekulatif, yang ketiga objektif, yang keempat keterbukaan, yang kelima kesediaan untuk menunda penilaian, yang keenam tentatif. Dan disimpulkan bahwa untuk bisa dikatakan sebagai metode ilmiah penelitian, maka sikap ilmiah sangatlah penting, karena tanpa sikap ilmiah ini, hal ini dapat membuat landasan metode kita tidak sempurna. Maka dari itu, bahwa sikap ilmiah ini merupakan sikap yang harus ada pada diri seorang ilmuwan atau akademisi yang saat menghadapi persoalan-persoalan ilmiah. Jika seorang ilmuwan tidak memiliki sikap ilmiah, maka penelitiannya tidak akan sempurna, karena sikap ilmiah merupakan sebuah landasan dari metode ilmiah penelitian. Selanjutnya yakni macam-macam dari sikap ilmiah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terakhir dari kelompok kami, yaitu tentang macam-macam sikap ilmiah. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan sikap ilmiah, kita juga harus mengetahui apa saja macam-macam sikap ilmiah. Di antara banyaknya sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang ilmuwan, di sini saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu ialah memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, yang kedua ialah bersikap objektif terhadap fakta,
Yang ketiga ialah jujur. Yang keempat terbuka. Yang kelima optimis. Yang keenam tekun. Yang ketujuh pemberani. Yang terakhir kreatif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan membacakan sebuah quotes yang berbunyi, hidup adalah 10% apa yang kita jalani dan 90% bagaimana kita menyikapinya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.